banget nih. Kira-kira topik apa ya kita ngobrolin hari ini? Kayak kita ngobrol gitu aja ya. Iya kan? Boring ya? Banget deh. Evaluasi pendidikan seru kali ya kalau diobrolin. Seru tuh, iya. Boleh lah ya. Boleh lah. Boleh. Oke. Kira-kira gue sih punya obrolan sih. Kira-kira kalau menurut lu dulu deh. Kalau misalkan evaluasi pendidikan itu agensinya menurut lu apa sih? Kalau menurut gue nih ya, agensi pendidikan tuh kayak hal yang harus dilakuin gak sih? Oh, harus Ya, berarti harus, ya. Karena Kalau pendidikan itu kan di menurut gue juga kan sekarang iya, agensi pendidikan juga kayak di mana-mana tuh punya gaya saing gitu kan. Oh, Jadi, menurut lu kayak pendidikan tuh penting untuk masa depan, Iya, jenjang pasti. karir. karena setiap seorang kan juga perlu pendidikan ya. Jadi agensinya ya menurut gue ya harus ditekankan. Oh, buat perbaikin attitude juga lah ya. Iya. Terus Cara berpikirnya daya orang ya mungkin mau hidup juga kali. Oh, buat memperbaiki hidup lah ya. Jadi kita nggak kayak gini-gini aja. Berarti Gitu harus ya. ya. Oh, makanya banyak ada yang bilang kayak, wah kalau misalkan dia kelakuannya negatif, wah nggak pernah makan bangku Berpendidikan pendidikan. nih kan, etika juga, etika iya. Oh, mau sekolah. Biasanya kayak gitu kan orang Indonesia kalau ngomel. Kalau dari yang lain gimana nih? Bisa, Dinda, Pasca, ada tambahan lain nggak? Iya. Ngobrol aja. Kira-kira kalau nggak ada sih, gue lanjut ke next topik berikutnya sih. Nggak ada sih, sama Oh, sih. sama. Aja sih. Oh, Sama ya, ini emang Emang bukan sangat banget penting ya sih pendidikan. kenapa? Sangat penting sih katanya. Apa, Iya. Jess? Pendidikan sangat penting kata Oh, gue. sangat penting. Iya. Ya, oke. Ya, emang Nah, dia kalau harus menurut kayak gue nih, agensi pendidikan sih betul sih, sangat penting. Tapi kita juga harus lihat permasalahan-permasalahan apa aja nih yang ada di Indonesia gitu. Sampai Kalau jadi misalkan agensi iya, gitu ya. betul. Kalau dari Okta kira-kira apa nih permasalahan yang ada di Indonesia tentang evaluasi pendidikan? Sebenarnya kalau untuk dari masalahnya itu mungkin banyak ya, tapi kayaknya kita Oke. Tapi sebenarnya kalau untuk masalah itu banyak ya, tapi kita nggak usah sebutin semuanya aja. Yang penting kalau menurut gue sendiri sih untuk permasalahannya itu ada di beberapa. Kalau untuk pendidikan mungkin udah terjangkau ya dari ke seluruh Indonesia. Iya, Cuman pemerintah udah peduli lah. udah peduli. Cuman ada masalahnya itu dari segi penyampaian pendidikannya. Contohnya dari tenaga pendidiknya sendiri, kan. Tenaga pendidik perlu lah. Iya. Pembelajaran jadi. Pembelajarannya juga. Oke. Tapi sekarang juga kan semenjak kita pendidikan kan udah ganti kurikulum ya. Iya. Betul. Iya, Sekarang Merdeka. baru udah merdeka ya. Nah justru sebenarnya dari situ tuh ada beberapa juga yang udah nerapin kan. Ada juga yang beberapa sekolah belum nerapin. Setuju. Iya. Oh, mungkin kalau dia belum terapin ya kudet berarti ya sekolah itu ya. Bukan gitu ya. Oh, bukan Bukan, kudet. Ada lemot. Oh, agak lemot. Iya, Dia nggak mau ada ikutan. pending gitu. Belum konsider ya. Iya, belum Makanya selesai atau belum bisa. Oh iya. Oh. Mungkin daya kan sebelum nerapin Sarana itu prasarana juga pasti kali ya. iya sarana prasarana juga kan harus mendukung gitu. Setuju nih, Men? Iya sih udah kayak gitu ya. Masalahnya. Apalagi Oke, ya? kira-kira dari apa yang dipermasalahin sama Okta tadi nih, kira-kira ada nggak sih faktanya kayak misalkan di desa-desa, kalian udah pernah denger nggak sih dulu pada tuh desa mana nih kira-kira yang pendidikannya masih tertinggal gitu? Karena kan dia di desa dan beda ya fasilitasnya sama yang ada di kota. Mungkin yang di desa nih beranggapan wah sosialisasi di kota emang cepet tapi nyampe ke desanya lama gitu. Tidak. Kalau menurut kalian tuh gimana? Banyak juga desa yang kekurangan dari sarana prasarana juga. Iya, Terus benar. tenaga pendidik juga. Oh, tenaga pendidiknya cuek lah ya. Iya, makanya kan sekarang banyak tuh yang pada KKN di desa-desa itu sebenarnya juga program bagus sih menurut gue buat pendidikan. Program Iya, apa iya, program itu kayak KKN itu. Oh gitu. Tahu nggak Oke, sih? jadi setiap ada kampus yang Iya, bener. memiliki gelar SPD, Iya, dia SPD. KKN ke desa-desa. KKN atau Oh, PPL gitu. iya KKN itu. Itu program bagus banget sih menurut gue kalau kayak Oh, gitu. tapi itu banyak Tapi ini emang kalau KKN itu SPD aja. Banyak juga sih Banyak sebenarnya bukan sih. SPD aja. Iya, banyak dari Tergantung Tapi rata-rata kampusnya juga SPD ya, juga. instansinya. Nah terus sebenarnya kalau dari segi apa tadi fakta-fakta yang ini ya, karena kemarin gue sempat baca berita ya. Iya. Jadi kayak itu
ngadain ujian kemarin, ujian ANBK. Nah ternyata di pelosok itu masih minimnya sinyal. Jadi gurunya itu sama peserta didiknya harus naik gunung dulu supaya dapat sinyal karena minim ya tadi Baru kan tahu ya loh. plus minusnya ya. Kalau pendidikan tuh Sinyal apa tuh Tri? Bukan berarti? ya mungkin ya namanya jaringan ya kan kita juga Smartphone deh kayaknya remote. aduh itu jangan sebut merek ya. Ya sih, harusnya pemerintah juga Iya. memfasilitasi itulah. Iya, Tapi kan- butuh masalah transportasi juga. Oh gitu. Ada yang mau dibahas lagi sebelum masuk ke topik yang lebih berat nih? Apa tuh yang paling berat tuh? Yang paling berat sebenarnya sih rindu. Oh, Enggak. Dilan kata Dilan. Jadi kalau dari teman-teman nih, kalau tadi kan kita udah coba bahas yang ada di Indonesia. Nah, kalau dari dulu pada nih, kan pendidikan di luar negeri katanya maju gitu. Kalau misalkan topiknya kita bahas yang lebih berat lagi nih, perbedaannya apa sih pendidikan yang ada di Indonesia sama di luar negeri? Kira-kira teman-teman ada yang mau gini. sharing nggak? Kurikulum. Gue inget. Kita dulu deh, coba. Enggak, gue inget waktu pas dosen kita tuh Kemarin. yang Dosen kita. yang sambil marah-marah. Oh iya. Merdeka. Oh. Ingat Cuma nggak? inget itu aja gitu. Enggak, gue inget aja kata-katanya dosennya tuh pendidikan kita tuh kurangnya itu ya dana kali ya. Oh, sebenarnya dana tuh ada kali ya dana, cuma kayak kepotong sampai bawah gini kita nggak Dia tahu nggak ya. ikut ya. Kita nggak tahu ya. Nggak Itu ikut. udah Banyak bukan oknum gitu topik. ya. Sebenarnya dari dana itu untuk ke prasarana juga sebenarnya udah ada ya, mungkin karena udah kepotong-kepotong ya. Enggak, karena kan di fasilitas luar negeri kan pendidikan itu kan menjadi salah satu kewajiban. Kewajiban. Yaitu mereka tuh memfasilitaskan dengan sangat banget bereffort lah. Oh, Ya, misalnya kayak kita dikasih dana sama mungkin pemerintahnya, terus dari pemerintahnya juga mungkin dapat timbal baliknya gitu. Iya. Mungkin dengan pinjaman dana sekolah atau apalah beasiswa BOP mungkin. apa nih maksudnya? Iya, Dari pemerintah ke dari pemerintah. Kan kita Ke kan sekolahnya. sekolahnya. enggak dari per anaknya juga. Oh, ke Masih. anaknya. Iya. Iya sih, kayak Jadi- KJP kan Oh, kalau di DKI iya, ya, kalau di DKI. KJP. oh mungkin di luar negeri lebih kencang kali ya. Iya, dananya karena kan di itu. fasilitas kan tinggi di Fasilitas kalau pemerintahannya misalnya itu dari bagus kalau kali ya. misalnya apa tuh namanya perantau itu biasa di fasilitasin tempat kayak mes gitu kalau di Tempat- sini kan oh biasanya. iya. Tapi Iya, kalau iya. sana asrama. Oh Oke, iya iya, iya. iya, iya. iya. Oh, Gitu kan kan. contoh ada juga yang pertukaran Pelajar, pelajar pelajar ya, mahasiswa. iya. Kan Gitu. Belajar. ada program pemerintah Iya. yang langsung ke sana Jerman contohnya itu kan di sana langsung dikasih mes dan itu langsung dari pemerintah sana ada perlindungan khusus kan. Iya. Jadi ya benar-benar orang yang pengen berpendidikan dihargai banget sih di sana gitu. Iya, maksud gue kenapa nggak pemerintah meratakan semua di Indonesia? Oke, berarti di Indonesia Itu kurang sih. tuh ya, masih belum ini ya. Ya kalau kita dibilang kurang sih Cukup lah ya. Cukup lah, cuman bahasa halusnya mungkin kita nggak bisa bersaing sama negara lain. Iya, betul gitu sih. lebih. Apalagi Iya. seperti Jerman, Cina, gitu sih. Soalnya kan pendidikan juga sekarang merupakan salah satu hal yang jadi tolak ukur kesuksesan negaranya tersebut sih. Iya benar. Makanya kita masih dibilang negara berkembang. Bisa jadi ya. Nah, Tapi contoh gue sedikit itu sih, maksudnya sedikit. Boleh deh contohnya dulu tadi Dinda mau bilang contoh ya. contohnya di negara Jepang sih, perbedaan kurikulum di negara Jepang sama Indonesia kan beda gitu ya. Hal itu juga terbukti dengan berkembangnya pesatnya kemajuan di negara Jepang itu tersendiri. Jadi Nggak, mungkin dari sistem ini ya. pendidikan Indonesia sama Jepang itu nggak jauh berbeda sih sebenarnya. Jenjang pendidikan Jepang sama Indonesia hampir sama, 6 tahun SD, 3 tahun SMP, 3 tahun SMA, plus 2 sampai 4 tahun kuliah. 1 sampai 4 tahunnya itu ada kuliah pelatihan khusus kayak training college gitu. Tapi ada beberapa juga yang ngebedain sistem pendidikan Indonesia sama Jepang. Hal itu tentunya menjadi perbandingan sistem pendidikan mereka sih. Kayak materi pembelajaran sekolahnya itu kan beda. Terus penerapan etika dan disiplinnya juga beda. Terus ada juga penekanan pada siswa
dari sistem pendidikan di negara Jepang itu ngajarin siswa buat mulai berpikir kritis sih. Nah, itu perlu menurut gue ya, apa ntar menurut teman-teman juga boleh. Itu perlu digarisbawahi sih. Memang 6 tahun SD, 3 tahun SMP, 3 tahun SMK. Nah, setelah dari SMK itu kan dia akan kuliah kan. Nah, kita nggak tahu tuh apakah di Jepang ada perlakuan khusus untuk yang mau kuliah, ya udah sok nunggu pemerintahnya danain. Dan maksudnya ya udah sambil kuliah sambil kerja, dan memang mungkin gak dipersulit, kan beda kalau sama di Indonesia. Kalau itu part time sih lebih Nggak, ya, kalau part-time bagi yang lah, ya. mau ya. Tapi setahu gue nih, karena kan gue banyak teman juga kan di Belanda. Dia tuh sistemnya kayak gini, kayak misalnya kita diperbolehkan untuk kerja dan kerja atau kuliah. Jadi kalau misalnya kita mau kuliah, pemerintah tuh meminjamkan dana. Memfasilitasi Ya, lah ya. iya sekian nih. Nanti setelah itu dan kita misalnya kerja, itu tuh nanti dipotong oleh pajak. Kayak gitu, nggak sih? Ya tidak memberatkan lah ya. Iya, jadi nggak memberatkan dari kita juga. Yang penting kita berpendidikan. Iya Kalau emang sih. kita mau lanjut kuliah, jadi kita dipinjamkan dana. Terus habis itu kayak ya udah dananya dipotong sendiri sama pinjaman kita sama pajak kita. Oh, berarti penggunaan itu juga ini enak ya, biar kata ternyata ada potongan juga nih, gitu. Iya. Meringankan juga ya. Jadi apa ya Biar sistem Guna juga ya. kurikulum di Indonesia sama di Belanda tuh beda. Ya mungkin karena setiap pemimpinnya balik lagi sih ya. Dari ini juga sih dan Iya, benar. Tapi bisa nggak sih suatu saat nanti Indonesia bakal kayak gitu juga? mungkin bisa. Mungkin ntar si Dita mungkin bisa Nanti mau kalau jadi jadi menteri presiden, pendidikan ya. kalau jadi presiden lagi sih. Kalau gue jadi presiden. Presiden Bisa sekarang. bisa. Ya, Udah gitu paling- ya, jam sekolahnya juga beda sih di sana sama di Iya, sini. cepet sana. Kalau di sana bukan cepet, dia lebih siang kali ya mulainya. siang. Jadi lebih dari jam 8 baru mulai buat pergi ke sekolah, jam 3 udah pulang. Oh, jadi Sedangkan kalau di sini kan lebih jam fresh sekali gitu otaknya. Jadi gue nggak buru-buru nih. Iya, baru bangun tidur udah Iya. Iya sih ya. Kalau Tapi di kalau misalkan yang tadi ada Dina sebutin kan ya, kayak misalkan tingkat pendidikan di Jepang itu tinggi, menurut gue pribadi di Indonesia tinggi loh. Maksudnya berapa setiap bulan itu kampus meluluskan mahasiswanya yang wisuda S1. Tapi memang sedikitnya lowongan pekerjaan ataupun lapangan pekerjaan yang ada di Indonesia sih, sehingga SDM-nya ya. iya, sehingga dari kita pun banyak ya, contoh kayak gedung-gedung yang ada di Under Sudirman dan lain-lain, Rasuna Said, Senayan, itu mungkin banyak WNA kerja di sana itu langsung mendapatkan posisi yang bagus sih, karena ya dia dari sana, dari negaranya berani merantau ke sini dengan mungkin dia ada punya kenalan kan, bos-bos ini kan rata-rata ya Chinese lah ya. networknya ya. Nah itu yang ngebuat kita kayak begitu gampangnya warga negara asing buka perusahaan di Indonesia, sehingga ya kita yang lulusan S1 justru malah kerja sama dia gitu. Secara langsung memang kita pakai kemeja dan pakai dasi sih, tapi tetap kita bawahan dia sih gitu kalau menurut gue. Berarti ada masalahnya sama skill dan pendidikan juga Iya, ya. perlu sih skill dan pendidikan. Karena kalau cuma kita mau gelar, kalau kita di tes nggak bisa, itu nggak Sama aja Bang. sama aja sih Iya, kalau iya, nyari bunyinya. Percuma gelar kalau kita nggak bisa kerja sesuatu. Itu sih. Ya itu sih kalau menurut gue itu arti dari Salah asosiasi satu. pendidikan dari budaya sains. Mungkin kalau misalnya arti sendiri keharusan atau kemauan gitu. Bukan kemauan sih yang mau diharusin gitu kalau kita di pendidikan. Kalau harus tapi nggak niat, Karena kalau harus tapi nggak niat, yang itu dari pendidikan. itu nanti tempat Berpendidikan nggak ada itu nih. disuruh Nggak ada kerja sesuatu nggak skillnya, bisa. iya. Iya. Nggak ada gunanya juga. Harus kemauan kita juga sebenarnya. Oke, dari topik ini yang cukup berat, kira-kira ada yang mau dibahas lagi nggak nih? Tapi tadi dulu nih, kalau menurut gue tujuan evaluasi tau gak sih? Evaluasi itu kayak boleh deh yang lain dulu. Kalau menurut gue sih kayak untuk apa ya? Mau nilai hasil yang dicapai sama pelajar, nanti kita revisi, nanti kita evaluasi lagi, nanti lah dapat hasil yang lebih baik yang bisa kita bagi lagi ke siswa atau murid. Betul. Banyak sih ya, evaluasi itu lebih dari entah itu kita mengevaluasi tata cara pendidiknya bagaimana, Betul. terus evaluasi bagaimana sih kurikulum ini
kan ini dari kemarin-kemarin kan pasti ada perubahan kurikulum ya. Betul, Nah, dari perubahan kurikulum itu kan 2006, pasti ada evaluasi kan. betul. Kenapa setiap kurikulum itu oh kayaknya kudu ganti nih, kayak kemarin kan kita sempat ada Covid kan ya. Ada Covid ternyata oh kayak gini, akhirnya Pak Nadiem juga lebih mutusin kurikulum merdeka, lebih Lebih simpel lah gitu. iya Kurikulum gitu. Ya itu sih evaluasi itu kayak perbaikan di setiap kita yang udah lakukan Hasil gitu. gimana gitu ya. Kita udah nentuin nih misalkan dulu kan Kurdilas ya kan, terus K13 ya kan 2006. Nah Iya. itu ada evaluasi setiap kurikulum, kan evaluasi dia terbitin lagi lah yang baru gitu. Nggak menutup kemungkinan kurikulum merdeka ini ntar akan berubah, nggak menutup kemungkinan ya, kan kita nggak ada yang tahu ke depan. Kalau menurut lo tuh sebelum melakukan evaluasi, gimana caranya biar lebih maksimal? Kan kita tadi udah bahas evaluasi yang itu aja nya. Menurut lo tuh langkah-langkahnya tuh apa sih? Kayak lebih maksimal. Oke, perlu diadain apa namanya? Pertemuan gitu kali. Kuis. Enggak bukan kuis, kan tentang pendidikan ini ya. Berarti kan setiap dari misal nih dari perwakilan aja ya, dari provinsi mana aja gitu, ternyata bagaimana nih ternyata di Dari setiap per daerah gitu ya, per evaluasi daerah atau dari per per kotanya daerah. kan, oh ternyata ada kendala dari segini nih. Iya. Berarti kan Pasti yang dipanggil kepala sekolahnya iya, dong. kepala sekolah. Terus nah gimana nih cara iniannya juga, nah pasti dari situ Menteri Pendidikan ataupun pihak lembaga lain pasti ini ya Iya, melakukan evaluasi. melakukan gimana sih, oh ternyata kita kayaknya perlu mencontoh dari luar negeri atau gimana nih gitu. Tapi kalau menurutku kayak pertama tuh menentukan tujuannya dulu, terus menetapkan aspek-aspek, memilih metodenya, terus kayak menentukan tolak ukur kinerja. Di situ kita melakukan evaluasi biar lebih aman juga. Oke, kalau dari segi tujuannya gimana tuh Dita? Segi tujuan apa? Tujuan Evaluasi. dari evaluasi. Segi tujuannya buat kita biar lebih enak gitu. Oke. Gak sih? Pasti lo kayak Gimana nih pendapat yang lain tujuannya? Tujuannya tuh lebih ini loh, lebih kayak lebih terarah, terprogram, lebih kayak mungkin yang sebelumnya ternyata kayak tiba-tiba dari kurikulum 2013 tiba-tiba acak-acakan langsung gara-gara covid. Akhirnya kan kita evaluasi lagi tuh, dari pemerintah evaluasi lagi, jadilah kurikulum merdeka. Ya kayak gitu aja sih, kan dari tujuannya juga, dari maksudnya dari aspek-aspek yang dikeluhkan, kayak misalnya begini-begini dari setiap daerah, begini-begini kurangnya begini-begini, akhirnya dievaluasi jadilah kurikulum merdeka. Karena nggak mau ada yang mau nambahin lagi nggak sebelum masuk ke topik selanjutnya? Kira-kira cukup. Cukup lah ya, coba topik lagi lah. Paling apa sih yang ini lagi? Iya, banyak lagi sebenarnya sih. Bapak Kita nanya ada mulu ya nih. 2 topik lagi nih kira-kira yang gua ajak buat seru lah gitu. Nah tadi kan udah nih, terus selanjutnya nih ini saran ataupun ya dari kalian aja lah gitu, sharing tindakan apa sih yang dilakukan oleh lembaga pendidikan dalam mengatasi hal tersebut, kayak misalkan yang tadi udah kita omongin tuh. Iya, yang harus dilakukan Iya, pemerintah. kira-kira ya kalau misalkan kalian udah jadi ngurusin lembaga pendidikan di Indonesia nih, contoh dari jadi kepala dinas pendidikan, contoh pasca jadi kepala dinas pendidikan. Kayaknya gue jadi presiden gitu. Iya. Kalau presiden kayaknya lu belum sih. Oh. Tapi jadi kepala sekolah kalau nggak guru BK sih. Oke, kalau dari si Nisa gimana nih Nisa? Kalau dari aku ya memperbarui program pendidikan gitu sih. Oh, kurikulum. Iya, Jadi gimana? Jadi sekarang merdeka jadi Lebih merdeka. Freedom. Gimana nih? lebih meningkat lagi nggak kayak sekarang ini. Sekarang gimana nih kira-kira kurangnya dari apa namanya kayak Menurut lu untuk Kurikulum merdeka. kurikulum yang sekarang itu apa yang harus dievaluasi lagi? kira-kira apa program merdeka yang harus dievaluasi? Kurang perhatian. iya Kan pada rakyat-rakyat yang kecil ya. Karena kan yang disorot kan sekarang kan rakyat-rakyat besar doang kan, kayak misalnya di SMA 1 yang tabelnya itu orang ada. Karena yang dari pandangan gitu SNM negeri adalah orang-orang yang ada. Pandangan gue kayak gitu.
Pandangan lu kayak gitu. Pandangan lu kayak gitu. Iya Kenapa? sih. Kenapa? Setuju berarti yang lain setuju. Iya. Menurut lu sama nggak sih? Kenapa? SMA negeri itu orang-orang ada Iya benar. Iya. Banyak juga soalnya juga yang sih. kayak beli bangku buat masuk beli situ. bangku. That's why maksudnya kayak pemerintah tuh nggak bisa memfokuskan yang SMA yang emang orang muda. Padahal kan katanya sekolah negeri itu udah nggak bayar apapun ya. Karena Iya. banyak banget sekolah Iya. negeri yang sekarang udah bisa beli bangku gila. Parah. Itu di luar buku ya. Buku juga gratis kan sekolah negeri. Iya, Oh ya? gratis. Gratis. Gratis kok. Berarti di luar seragam. Baju doang. yang Seragam setuju. Seragam masih ada beberapa yang bayar sih. Bukan itu juga, maksudnya kita masuk aja tuh misalnya kayak kita kurang bisa masuk gara-gara alasannya jalur prestasi. Jalur zonasi ya. Jalur zonasi. Padahal ya udah, lo tinggal bayar sekian juta kayak gitu. Jadi terhadap pemerintah tuh tidak boleh kayak gitu lah, maksudnya lebih aware kepada Tetap lah masyarakatnya. ya. Kalau misalnya emang dibutuhkan audit atau dapetnya dilakukan kan. Jadi Itu kan untuk mengatasi yang jadi kan sekarang kan pemerintah kan hama-hamanya lah ya. pemerintah kan sekarang mendanai banyak buat SMA negeri kan dengan adanya sekolah yang gratis karena prestasi itu ya jangan kayak gitu. Banyak juga sekolah swasta ya anak-anaknya pun iya anak-anaknya pun putus setengah jalan kan biaya. Terus buat KJP KIP itu sebenarnya harus diperhatikan juga sih. Sasarannya. Iya, jangan sasaran. sampai KJP sasaran. itu salah sasaran. Jadi masuknya ke orang yang lumayan berada. Berada ya. Oh, Tapi ya. banyak kasus sih kayak gitu ya, kayak KIP ternyata Iya. kayak beasiswa Udah di bidik ya. misi nih. Ntar dulu kalau di universitas kan kayak beasiswa bidik misi. Ternyata dia dari keluarga kayak gini gitu Oh, kan. dari keluarga berada. Terus ada yang dapet bantuan, banyak bantuan sih sebenarnya ya kayak KIP, KJP kayak gitu. Ternyata salah bantuan, salah sasaran gitu. Ya itu sangat disayangkan sih karena banyak juga pendidik Indonesia yang kurang biaya tapi dia yang benar-benar pengen berpendidikan. Jadi tindakannya Jadi harus aware. pemerintah harus iya. lebih aware lah ya Harusnya ya. terkait hal-hal berikut. Hal sekarang masalah kita itu sebenarnya dari pendanaan kali ya pendidikan tuh karena kan banyak masih lebih banyak di pinggir jalan juga sekolah kan adanya. Tapi ada tuh Dit kayak relawan-relawan ngadain kayak sekolah ini. Iya, kalau itu kan setahu gue cuma sekian hari per minggu. Tapi nggak Makanya kalau ada. pada haus minum dulu deh, aku deh. Kayaknya udah pada haus ya. Minum dulu deh. Iya. Habis tadi air gue. Terus. Kalau dari pasar gimana? Apa nih? Evaluasi. Pendidikan menurut lo tuh gimana sih pendidikan di Indonesia? Buat tanggapan lah buat tenaga pendidik ataupun pemerintah. Enggak menurut lo pendidikan di Indonesia tuh kayak gimana sih pandangan lo yang lo Iya. lihat di Good, sekitar lo bad, jalan? not bad atau apa? Enough. Masih kurang lah. Masih kurang. Masih kurang. Oke. Kira-kira apa sih Da- yang harus dari mana diperbaiki nih gitu? kurangnya? Sisinya dari mana nih, Bu Pas Kak? Kira-kira kurangnya dari sisi apa? Ya kurang merata lah ini kan. Merata dari segi apa? Dari Apa nih segi rata pendidik. kira-kira? Oh ternyata Iya. pendidiknya atau dari apa? Beasiswanya? Beasiswa apa? Semuanya sih dari sarana. Oh prasarana-prasarana Berarti nggak juga dapat ya. kipas, Iya. panas. Kunindra kamunya. Bisa jadi. Oh gitu. Kalau dari Nisa, Dinda kira-kira Dinda. Apa? Sarannya? Sarana prasarana. Saran. Oh, saran apa? Bisa. tindakan Saran, apa yang dilakukan oleh lembaga pendidikan? Kira-kira saran Harusnya kayak gimana Dinda sarannya? buat lembaga pendidikan sarannya apa? Oh harusnya untuk pendanaan sih lebih apa ya? Harusnya pemerintah juga aware sih terhadap pendanaan itu. Soalnya Dana ya, kadang lagi-lagi dana nih. soalnya gimana ya, Masalah kadang itu suka gak sih? disalahgunakan juga. Oh, Maksudnya iya. misalnya nih pemerintah udah mendanai sekolah itu sekian gitu, tapi malah dipakai sama sekolah Lebih itu kok. hanya sekian. Jadi kayak uang sisanya yang nggak tahu kemana. Kalau alam lah ya. Iya. Berarti itu konteksnya ke sekolah swasta mungkin masuknya ke yayasan mungkin ya, Oh, gitu mungkin ya. bisa. Jadi, Atau sekolah negeri masuknya ke infak. Ke infak. Soalnya kan sekarang oh iya banyak- itu sempat ada tuh. Nah iya. Sempat ada ya? Sempat ada. Kayak banyak
di sekolah kayak banyak banget bayaran gak sih? Kayak maksudnya kayak dikit-dikit infak untuk ini, terus dikit-dikit untuk uang apa gitu. Oke, kalau dari kesimpulan berikut sih, setiap sekolah kan pasti punya kepala sekolah ya. Nah, kepala sekolah ini dia akan mengontrol yang ada di ruang lingkup sekolah tersebut. Nah, biasanya kalau kepala sekolahnya berani main, itu pasti sekolah itu udah nggak beres. Kalau kepala sekolahnya nggak berani, pasti sekolah itu beres sih. Karena semua tergantung dari kepala sekolah sih. Kan nggak mungkin tiba-tiba orang dinas turun langsung ke sekolah. Ini gengger langsung. Tapi banyak juga sih sekarang yang malah ngebagusin gedung bagusin, kalau enggak Dianggap jelek ya. Iya. Gimana sih ini programnya ya, selama ini turunnya gimana gitu. Akhirnya ngebagusin ternyata di dalamnya masih ini nih. iya, dalamnya masih kurang. Jadi yang ngebagusin luar aja. Padahal sebenarnya pendidikan itu bukan dari gedung. Iya, Dari ilmu. prosesnya pembelajarannya itu tersampaikan ke siswanya gitu ya. Suka miris di situ kalau sekolahnya gitu, gedungnya doang cakep tapi siswanya ini Miris sih ya ngelihatnya ya. Kayak sedih banget. Sebenarnya bukan sekolah tuh nggak harus mandang gedung sih, tapi gimana ya, kita kan juga maksudnya kalau sekolah juga pengennya tempatnya nyaman. Ya betul. Bukan kita sih, lebih tepatnya adik-adik kita lah ya. Iya. Kita juga harusnya maunya gitu. Harus merasakan itu dulu ya. Jadi mungkin di satu sisi ya kepala sekolah ada juga yang pengen bikin muridnya nyaman dulu, atau lebih mengedepankan kenyamanan si siswanya nih dibanding dari dia menyuguhkan sarana dan prasarana yang lebih modern gitu. Jadi kalau menurut gue lebih baik sih bahas kalau emang misalnya duitnya emang buat buku ya udah buat buku. Kadang Buat kan kita gedung. belajar bukan dari buku aja sih. Tapi kan rata-rata sekarang pakai buku deh. Ya sekarang mah HP nggak sih? Iya, ada internet teknologi ya, ya. teknologi Ada ya. ada tuh sistemnya bayar buku. Bayar Nah, buku apa? itu buat apa? Kalau sekarang LKS gitu ya? Iya. Iya. LKS sama Masih kayak paket. dipergunakan Paket. dengan baik aja sih kalau dan bantuan kayak gitu kan. Betul. Harusnya ya. Oke, lanjut kali ya. Kira-kira ada solusi nggak atau rekomendasi nih dari teman-teman, kira-kira Indonesia itu harus cocok pendidikan di negara mana sih gitu, dan kenapa kira-kira? Karena kan kita, kalau gue sih dari pribadi gue bukan negara penjelajah, bukan seseorang yang penjelajah pendidikan. Tapi gue tahu tentang, maksudnya tahu beberapa negara tentang pendidikannya. Menurut gue tuh negara yang bisa dicontoh sih ya Amerika. enggak, Amerika tuh enggak terlalu. Terus yang terlalu Dari yang gue lihat ya, yang gue tahu ya Belanda doang sih. Belanda. kenapa tuh Nederland? Netherlands tuh kayak Penjajah. maksudnya tuh Oh, karena pernah jajah Indonesia. bukan juga sih kah? Bukan. Oh, Ya, Karena kan kita konteksnya pendidikannya kan ya. masih malu kesini. pas nih pas. Iya, enggak. Jadi tuh kalau misalnya menurut gue tuh, kenapa Indonesia tidak menjadi kayak gitu? Menunjukkan dana gitu. Kayak sekarang ya kita kuliah jujur-jujuran aja. Kayak kuliah tuh pasti mikirnya apa? Dana. Itu juga gue. Betul. Iyalah. Masih kayak pemerintah menarikkan pajak. Pajak itu tuh dikelola untuk penerimaan dana buat seseorang yang ingin berpendidikan, dari pendidikan itu nanti selesai lulus berikutnya gimana kita dipotong pajak tersebut. Karena kita tiap-tiapnya kita selalu potong pajak tiap bulan. Betul. Iya. Iya. Tapi Tapi sebenarnya kita juga sekolah juga nggak mikirin dana gitu cuy. tapi beda karena kita juga ngelihat negara kita tuh kayak gini tuh sebenarnya bisa nggak sih? Mungkin sebenarnya kalau dari sekarang aja tuh untuk dana pendidikan udah lumayan banyak ya, dari pajak juga tentunya kan dialokasiin untuk penerangan pasti. Kalau menurut gue tuh banyak, cuman balik lagi kalau untuk kayak lu Dit ya yang harusin buat anak apa kuliah aja nih kayak gitu, atau keseluruhan Enggak, ini keseluruhan. keseluruhan. Jadi tuh kalau di sana tuh per anak tuh misalnya gue punya satu. Iya. Dia tuh dia sekolah, dia tuh mulai sekolah misalnya dari playgroup. Dia dari Sampai playgroup sampai lulus. Dibiayain. Ketika dia dibiayain sama pemerintah, jadi dia gratis, total gratis semua, nggak ada pembiayaan apapun, kecuali kalau misalnya emang dia pengen ekstrakurikuler berenang, emang
mana, udah itu di luar dari pemerintah. Nah nanti kalau misalnya itu nanti sama pemerintah itu biasanya dihitung. Oke, itu balik ke pajak ya. Tapi kalau seandainya kalau masyarakatnya dia jarang bayar pajak gimana? Iya. Ya kan? Iya, Itu dia. Kalau di sana mungkin rakyat pun selalu bantu. Bahkan misalnya kalau saya menikah sama orang sana, Kalau misalkan masyarakat Indonesia jarang maksudnya lupa dengan bayar pajak, ya toh kita ngertiin lah gitu. Coba kalau pejabat dia lupa bayar pajak dan memalsukan plat nomor kan itu lebih ya itu parah makanya. sih. Saya juga punya pendidikan nih. Iya. Oh iya, nah itu. Bahkan kalau ada ya pejabat Indonesia baik-baik lah pajak Iya. nggak ada. Itu dari pejabat-pejabatnya para petinggi kita kali ya. Kalau negara yang lain jadi gimana nih, negara apa kira-kira yang beda sih yang buat pendidikan? Kalau gue sih setuju sama yang dijelasin sama Dinda, Jepang ya Din ya. Karena di situ juga lebih dari sistem belajarnya, terus dari apa namanya cara berpikirnya dalam pembelajaran kayak gitu. Oh gitu. Oke, yang lain lagi? Udah cukup? Cukup ya. Ya, paling ya terakhir gue selaku yang tadi ngajak ngobrol ya, ambil kesimpulan kali ya, kalau misalkan evaluasi pendidikan sih di Indonesia masih perlu ya, namanya kalau udah kita perbaiki udah kita bikin sempurna gimana caranya, bukan jadi suatu keharusan tapi jadi suatu kemauan. Dan kita sebagai mungkin kita sebagai mahasiswa sama pekerja ya udah jadilah udah jadi pribadi warga negara yang baik aja. Kalau misalkan ada yang baik ya udah toh kita ambil, kalau enggak ya udah kita nggak perlu ikut wujud apapun gitu ya. So kita berdoa aja lah supaya ya liga pendidikan ataupun ruang pendidikan tuh tetap baik lah gitu. Dan ya kita kan sampai sekarang nih di Indonesia nggak, kalau kata Deddy Corbuzier nih ya, kata-kata Deddy Corbuzier tuh yang selalu nyangkut di gue tuh kenapa sih penyakit kanker sampai saat ini belum pernah ditemukan gitu, yang bisa nyembuhin orang penyakit kanker gitu. Kenapa sih pemerintah di Indonesia itu, pemerintah dunia pendidikan tuh gak nyekolehin aja anak-anak di pinggir jalan yang ngamen, yang pada minta-minta itu sekolah gratis? Kan kita nggak bisa tahu apa mungkin yang bisa nyembuhin penyakit kanker tuh ada di salah satu otak mereka gitu. Jadi kita Indonesia yang nyiptain yang buat menyembuhin penyakit kanker. Memang penyakit kanker nggak bisa sekali sembuh, tapi siapa tahu kan ada di salah satu otak mereka gitu sih. Makanya ya jadi sebuah kemauan juga sih, itu sih yang menurut gue pribadi. Kemauan emang benar-benar harus sih. Kayaknya ngobrol kita udah cukup kali ya malam ini ya. Kayak cukup lah, udah mendalam banget. Kita see you dulu kamera, see you buat topik selanjutnya dah. Dadah. Dadah, tunggu nanti lagi ya. Dadah.